Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Coba deh, ketika ibu bilang apa kabar, kamu bilang alhamdulillah luar biasa. Yang kompak ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Sepertinya sangat semangat sekali. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul. Ini adalah dalam rangka upaya menjalankan takwa sebetulnya. Jadi anak-anak ya, takwa itu bukan hanya ibadah seperti sholat ataupun puasa, tetapi intinya takwa itu adalah upaya melakukan kebaikan dan upaya juga meninggalkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi anak-anak sekalian itu sebetulnya tanpa disadari sehari-harinya itu sudah melakukan takwa. Jadi hari ini ibu akan mensosialisasikan kepada kalian yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Ya, latar belakangnya harus ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Kebudayaan tahun 2020 dan 2024. Kemudian profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti kalau kalian pengen tahu visi misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kalian bisa lihat di internet ya. Oke. Nah, apa itu pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, jadi karakter yang diharapkan. Karakter itu apa ya, Nak ya? Karakter itu watak, ciri yang dimiliki. Nah, karakter atau watak yang dimiliki oleh peserta didik zaman sekarang itu disebutnya adalah karakter profil pelajar Pancasila yang cirinya itu atau memiliki 6 dimensi dan beberapa elemen di dalamnya. Yang pertama dimensi beriman, yang kedua bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, dari 6 dimensi salah satunya yang paling utama itu sebetulnya beriman. Nah, beriman, kalau kita sudah beriman, dimensi yang lain pasti itu kita bakal memiliki. Sekarang jawaban dari kalian, coba kira-kira iman itu apa ya? Iman itu apa sih? Percaya akan adanya Allah, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setelah iman, berarti iman itu kan di dalam hati ya. Namanya iman itu belum bisa dibuktikan dengan iman kalau tidak ada perilaku. Nah, perilakunya itu adalah takwa. Kalau iman kita telah memiliki, kemudian kita juga dalam tingkah laku keseharian telah menjalankan takwa, otomatis akan lahirlah akhlak-akhlak yang mulia. Bayangkan sekarang sama kalian. Tadi kan yang disebut takwa itu perilaku yang baik, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Misalnya kalian tadi malam mempersiapkan sekolah gitu kan, apa yang perlu dipersiapkan itu dari semalam udah disiapkan. Kemudian paginya bangun, sarapan pagi. Nah, itu semua adalah perilaku dari takwa. Banyak banget pahalanya anak-anak. Bayangin aja kalau kita hanya mengandalkan sholat dan puasa ya. Sholat itu kita hanya sehari 5 kali. Kalau puasa setahun jadi banyakannya itu di perilaku sunnah itu yang bakal mencatat amal baik dan amal buruk itu dari situ. Anak-anak gini, kalau kalian telah menjalankan atau menerapkan
kreatif, bernalar, kritis, salah satunya ya. Nah sekarang lihat contoh perilaku yang dimunculkan pada setiap dimensi. Oke, nah 5 elemen kunci, ya 5 elemen kunci dari iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang satu, akhlak beragama, bisa dilihat. Yang kedua, akhlak kepada alam. Ketiga, akhlak kepada pribadi. Kemudian akhlak kepada manusia dan akhlak bernegara. Kalau dilihat dari elemennya, yang paling duluan itu kita harus punya akhlak kepada pribadi dulu. Sekarang begini, bagaimana kalian bisa memiliki akhlak kepada orang lain kalau kepada diri sendiri kita tidak punya akhlak? Contohnya akhlak diri sendiri itu apa sih sayang? Misalnya kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, badan kita, ya kan, sebegitu sempurna nanya. Nah, cara bersyukurnya kita kepada diri sendiri itu dengan cara apa? Misalnya, kan tidak cukup dengan hanya begini, saya mah alhamdulillah ya Bu dilahirkan dengan sempurna, cantik, ganteng, kan nggak begitu. Aplikasi dari kalian bersyukur bahwa kita telah diberikan oleh Allah begitu badan yang sempurna itu apa? Merawat supaya kita tetap sehat. Apa yang dilakukan kalian keseharian, contohnya membawa bekal. Nah itu adalah upaya kita dalam rangka takwa kepada Allah, yaitu merawat badan kita supaya jadi tidak main-main ya bawa bekal itu ternyata kan. Nah itu adalah kamu membawanya, ibu kamu kalau memang masak, menyiapkan, itu juga mendapatkan pahala gitu ya. Kemudian ada akhlak beragama. Akhlak beragama contohnya apa? Kehidupan sehari-hari, toleransi boleh, saling menghargai perbedaan agama, tapi kita menjalankan perintah Allah. Contohnya kayak apa? Ya sholat, ya apa namanya, seperti kita menjalankan ngaji, terus PPK ya, PPK religius juga itu salah satu akhlak beragama. Kemudian ada akhlak kepada alam. Contohnya akhlak kepada alam apa? Menjaga tanaman kita bebersih ya. Piket itu namanya akhlak kepada alam. Kemudian akhlak kepada manusia pasti ya saling menyayangi ya. Kemudian akhlak bernegara. Nah anak-anak kalau dipikir-pikir ternyata semua perilaku itu kita potensinya ibadah semua ya. Nah oke, sekarang lihat alur perkembangan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia fase D. Jadi kalau dalam kurikulum Merdeka Belajar nanti kalau kita udah menggunakan kurikulum Merdeka, jadi kita itu SMP itu namanya jenjangnya itu jenjang SMP itu fase D. Kalau kita makan belum melaksanakan kurikulum Merdeka, tapi insya Allah nanti karena kalian kelas 9 mungkin nanti kalian di tingkat SMA akan menggunakan kurikulum Merdeka. Tapi nanti adik-adik kamu yang kelas 7 itu juga di tahun ajaran baru akan menggunakan kurikulum Merdeka. Apa yang diharapkan? Memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan pemahaman kualitas atau sifat-sifat Tuhan dengan konsep peran manusia di bumi sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi kita itu menyadari kehadiran Tuhan. Kalau kita menyadari kehadiran Tuhan, itu seperti apa yang tadi Ibu sebutkan. Jadi segala sesuatu itu kita tidak perlu dipantau oleh orang tua, tidak perlu dipantau oleh guru. Kita memiliki kesadaran berbelajar, kesadaran beribadah, gitu kan? Dan pelaksanaan ibadah secara rutin dan mandiri serta bertanggung jawab. Yaitu kembali lagi kita punya kemandirian belajar. Karena kan sebetulnya anak-anak kita itu kan anak usia 15 tahun itu sudah harus punya tanggung jawab ibadah dong. Karena kan kita sudah pada dewasa ya kan udah balik lah kalau dalam bahasa kita kan. Kita sudah punya buku sendiri untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita jadi nggak main-main. Guru, orang tua barangkali di situ hanya mengingat tanggung jawab
Makanya belajar dari sekarang kita harus berhati-hati dalam perilaku. Oke. Nah, ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contoh perilaku beriman yang kita lakukan di sekolah ada sholat berjamaah, ada kita melaksanakan PPK. Oke. Nah, kemudian selanjutnya dimensi berkebinekaan global. Apa sih? Yaitu mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Jadi kita itu mempertahankan budaya luhur, menghormati, memelihara. Nah, anak-anak, kita itu kan hidup di pinggiran antara Depok Jakarta ya. Apa kita maksudnya ke Betawi ya? Nah, contoh ya, kalau tarian Depok itu punya ciri khas tariannya sendiri, tapi kalau di daerah Cinere ini kita lebih ke Betawi ya. Seperti apa tariannya? Tari Betawi itu namanya apa? Jaipong. Ondel-ondel gitu ya. Kayaknya kalau yang cowoknya itu silat pantun gitu ya, masih masuk ya. Nah, itu adalah identitas kita justru yang harus Kalau ibu lihat ya, anak-anak Cinere itu bagus suka menggunakan, kalau lakinya itu peci warna hitam kesehariannya ya. Nah, itu sebetulnya wajib dipertahankan karena itu termasuk budaya bangsa dan identitas kita. Oke, nah, kebinekaan global dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa ya. Nah, ini contoh perilaku berkebinekaan global. Nah, ini adalah pentas seni ya, waktu kita merayakan ulang tahun SMP Negeri 21 ya. Sekarang dimensi yang lain ya, anak-anak, ini mandiri ya. Mandiri itu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kuncinya kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, juga adalah regulasi diri. Coba lihat sekarang bukti nyatanya. Nah, ini termasuk mandiri ya. Kegiatannya kalian membersihkan ruangan gitu kan, tanpa harus disuruh oleh guru, punya kemandirian ya. Nah, sekarang gotong royong. Apa tuh gotong royong? Kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dapat dikerjakan itu berjalan lancar. Ada gotong royong itu kepedulian, kolaborasi dan berbagi. Anak-anak dengar kan? Jadi gini, kalau dulu mungkin kita itu kalau dalam belajar itu bersaing ya, misalnya juara 1, juara 2, pokoknya ada persaingan. Kalau sekarang itu enggak. Jadi kita itu kolaborasi, saling membantu, saling bekerja sama. Kita harus punya perasaan lulus bakal bareng, memiliki nilai yang baik juga bareng. Jadi itulah kolaborasi. Jadi saling membantu jika ada kesulitan ya. Oke, nah ini adalah perilaku gotong royong juga termasuknya ya. Ketika belajar bersama, di situ guru hanya membimbing sebagai fasilitator. Oke, nah sekarang berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu apa? Mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Jadi kalau kalian ketika menerima informasi ya, baik dari guru ataupun siapapun, ya kamu itu harus berpikir kritis, dievaluasi, dianalisis, kemudian disimpulkan. Karena anak-anak kalau zaman sekarang itu belajar itu ya, sumber utama pembelajaran itu bukan dari guru. Kalian punya kesempatan seluas-luasnya untuk mencari ilmu di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Jadi kalian boleh, misalnya nih guru, dalam sehari-hari, sebentar lagi kan kita mau melaksanakan PTS ya. Nah, PTS itu kalian harus sudah dari sekarang itu merencanakan. Misalnya gini, biasanya nih kalau misalnya di kelas 8 ya, bahasa Inggris itu mulai dari bab 7, bab 8, bab 9. Misalnya PTS itu kira-kira biasanya 3 bab ya. Nah, kalian udah searching ya di internet, apa sih materi PTS bahasa
gitu kan. Nah, nanti misalkan guru, oh di semester 2 itu biasanya bab berapa kalau PPKN kelas 9? 4, 5, 6. Kan biasanya suka ada itu aja ya. Nah, kalian juga bisa belajar juga soalnya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh berpikir, perilaku berpikir kritis. Jadi anak-anak juga mengemukakan pendapatnya ya. Nah, kreatif itu apa? Dimensi selanjutnya adalah kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna dan bermanfaat serta berdampak. Kreatif. Contohnya perilaku kreatif. Nah, ini ketika kalian ada tugas apa dalam rangka marketing ya. Anak-anak membuat makanan yang mau dijual sekreatif mungkin ya. Udah banyak belajar. Kalian lihat juga mungkin resepnya ya di mana, di YouTube atau di mana gitu kan. Tapi anak-anak semua udah oke ya menghasilkan apa hal-hal yang baru ya. Ini adalah penerapan dari kreatif ya. Nah, baik, terima kasih. Sampai berjumpa lagi ya anak-anak. Jadi ini adalah tentang profil pelajar Pancasila. Dan Ibu harapkan mulai sekarang kamu itu atau kalian itu harus apapun yang dilakukan itu mindsetnya ibadah, mindsetnya takwa. Kalau sudah begitu udah enak, udah nggak ada yang perlu ada keluh kesah, capek atau bete belajar. Kita itu belajar kan seminggu ya, dari Senin luar biasa sampai hari Sabtu. Tapi kita dengan penuh semangat. Yang penting apa intinya? Kita harus selalu menjaga kesehatan badan karena akan lahir apa namanya anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bertakwa kalau badannya sehat dulu. Jangan lupa juga atur pola tidur biar kita sehat. Baik anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.